Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Langsung saja surat Asy-Syura ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina, dan utawi orang-orang yuhaduna, yang membantah mereka, fillah, di dalam Allah, artinya di dalam agama Allah, di dalam agama Allah. Jadi yuqasimuna fi dinihi, jadi mereka membantah di dalam agama Allah. Yang dibantah tentunya ya Nabi Muhammad. Min ba'dima, dari setelah apa-apa. Ustujiba, yang dikabulkan. Lahu, bagi Allah. Jadi pelakunya ini termasuk adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang yang membantah di dalam urusan Allah, artinya di dalam urusan agamanya Allah. Itu kan, di dalam urusan agamanya Allah. Yang dibantah di sini siapa? Nabi Muhammad. Setelah Allah itu dikabulkan, setelah Allah dikabulkan, artinya setelah agama Allah itu diimani oleh orang-orang beriman, karena sudah ada ayat-ayat mukjizat. Jadi Nabi Muhammad datang membawa ayat mukjizat, kemudian ada orang-orang yang beriman, lalu ada orang yang membantah, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi yujadilunal mu'minina al-mustajibina lillah wali rasulih liyasudduhum amma salakuhu min thoriqil huda. Jadi mereka itu berusaha mempengaruhi orang-orang yang sudah beriman, yang mana orang beriman itu mengabulkan Allah Rasul. Tujuannya apa? Agar mereka bisa mencegah orang-orang beriman jangan sampai melewati jalan petunjuk. Jadi Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad
kemudian sudah ada orang beriman. Nah, gitu kan? Terus ada pihak lain yang berusaha mempengaruhi orang-orang beriman agar melenceng dari jalan petunjuk. Ya biar murtad, biar enggak percaya lagi kepada Nabi Muhammad. Intinya seperti itu. Kalau di zaman Nabi pelakunya adalah orang ya Yahudi. Kalau sekarang ya macam-macam. Jadi orang-orang yang membantah di dalam agama Allah setelah agama Allah itu dikabulkan, ada yang beriman, kan gitu kan? Lah mereka berusaha mempengaruhi orang-orang beriman agar mereka terpengaruh tidak melewati jalan petunjuk lagi. Itu sanksinya apa itu? Orang-orang yang berusaha mempengaruhi orang-orang yang sudah mengabulkan Allah Rasul. Iku hujjatuhum utawi bantahan mereka atau alasan mereka aladina yuhaduna lillah itu iku dakidatun batal inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Jadi alat-alat atau statement-statement atau omongan-omongan mereka itu kalau diteliti betul semuanya adalah omongan batil. Itu umpama dibantah dengan dalil ya kalah. Jadi karena mereka itu penipu, ya kan? Allah Rasul sudah dakwah, ada yang iman, lah mereka berusaha mempengaruhi orang yang beriman untuk tidak beriman lagi. Lah argumen-argumen mereka itu semuanya batil. Aslinya seperti itu. Kelihatannya bagus, masuk akal, logis, tapi itu aslinya adalah batal. Inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Nah, kalau orang bisa berpikir jernih, itu tahu kebatilannya di mana, sehingga dia tidak akan terpengaruh. Tapi kalau orang berimannya bodoh, terus dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, akhirnya ya terpengaruh juga. Jadi hujah-hujah mereka itu aslinya ya batal semua. Wa alaihim dan iku berat atas mereka. Aladina yuhaduna fillah ghadabun utawi murka. Walahum dan iku bagi mereka adapun utawi siksaan sabitun yang luar biasa, sabitun yang sangat, artinya ya luar biasa. Nah, di samping sebenarnya hujah-hujah mereka, pengaruh-pengaruh mereka itu batal, yang kedua mereka wa alaihim ghadab, mereka akan tertimpa murka dari Allah. Itu pas untuk orang-orang Yahudi, bagaimana di surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim. Kemudian yang ketiga, bagi mereka siksaan yang pedih atau siksaan yang
luar biasa. Jadi ini masih ada kaitan dengan ayat 13, 14, 15. Jadi orang yang berusaha menetapi an aqimuddin wala tatafarraqu fi, orang yang berusaha menegakkan agama dan tidak berpecah belah, mereka akan dipengaruhi oleh orang-orang yang sudah masuk dalam pecah belah itu, biar ikut tersesat. Jadi sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa Yahudi pecah jadi 72, Nasrani juga 72, Islam menjadi 73. Yang 72 masuk dalam neraka wa waqidatun fil jannah, dan yang satu masuk surga wa hiyal jannah. Artinya orang-orang yang ada di dalam jamaah ini, ya, firqatun najiyah, jadi golongan yang selamat ini, itu akan selalu dipengaruhi, ya, diajak untuk tersesat oleh yang 72 ini, juga oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, biar tidak menjalankan agama yang benar lagi. Jadi ibaratnya ngono, siji dikeroyok 72, belum dari kalangan Yahudi 72 juga, dari Nasrani 72 juga. Tapi walaupun begitu, hujah mereka, walaupun mereka jumlahnya banyak, itu tetap batilun. Hujahnya itu batil semua, walah semua di sisi Tuhan mereka. Di samping itu mereka juga mendapat murka dan siksaan yang pedih. Jadi makanya banyak-banyak berdoa biar tidak katut yang firqah-firqah aneh-aneh itu. Allahu utawi Allah iku alladzi zat anzala menurunkan sapa alladzi atau sapa Allah alkitabah pada kitab bil haqi dengan hak. Jadi itu betul-betul hak turunnya dari Allah. Jadi bil haq itu berkaitan dengan turunnya itu. Jadi Al-Quran itu betul-betul dari Allah, bukan karangan dari Nabi Muhammad sendiri. Wal mizan dan timbangan ini maksudnya adalah keadilan. Memang timbangan itu untuk sebuah keadilan, timbul dari keadilan ini timbangan. Jadi Allah itu adalah zat yang menurunkan kitab Al-Quran bil haq, dengan hak. Jadi turunnya itu hak, betul dari Allah. Kalau turunnya betul dari Allah, tentunya otomatis isinya juga hak, isinya pasti hak. Dan juga Allah menurunkan timbangan. Timbangan di sini adalah maksudnya keadilan. Keadilan. Wama dan apa yudrika yang memperlihatkan opoma kepadamu
la'allah saati barangkali kiamat, la'allah saata barangkali kiamat, artinya kedatangannya iku qoribun dekat. Dan apa yang memperlihatkan kepada kamu Muhammad bahwa datangnya kiamat itu dekat. Jadi wama yudrika la'alla sa'ata qorib, apa yang memperlihatkan kepadamu Muhammad barangkali datangnya kiamat itu dekat. Artinya kamu harus yakin betul bahwa yang namanya kiamat itu pasti terjadi. Jadi pasti terjadi. Jadi kamu butuh bukti apa lagi? Yes, semuanya sudah jelas, sudah nyata. Jadi kamu tidak perlu lagi bukti bahwa kiamat itu pasti terjadi. Semuanya sudah betul-betul jelas bahwa kiamat itu dekat, artinya pasti terjadi. Jadi kata qorib itu adalah kullu ma huwa atin qorib. Jadi segala sesuatu yang pasti terjadi itu disebut dekat, walaupun terjadinya mungkin masih lama. Nah, segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu disebut jauh, baid, ya. Walaupun ya apa? Baru kemarin misalnya. Kemarin kan baru saja. Tapi kan tidak bisa terulang lagi. Ya. Tapi kalau qorib itu sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kira-kira kamu butuh apa lagi, ya, yang membuat kamu yakin kalau datangnya kiamat itu dekat atau pasti terjadi? Kan tidak butuh bukti apa-apa lagi. Kan semuanya sudah jelas. Kalau sesuatu yang sudah pasti terjadi ya sudah, kamu tidak perlu menanti-nanti kan gitu kan. Tidak perlu menanti-nanti, wes ditunggu saja dengan beramal yang banyak. Ngono ae. Ya tak jilu mentergesakan, ngesusu, amrih gelis, bahasa Jawa ya. Dia terhadap kiamat soto. Aladina orang-orang layuk minuna yang tidak percaya mereka dia terhadap kiamat. Jadi kalau orang itu basicnya tidak percaya dengan kiamat, pasti akan ngomong mana kiamatnya, mana kiamatnya. Jadi mereka mentergesa-gesakan. Kalau basicnya percaya, ya sudah, tenang saja, tinggal beramal baik, nanti waktunya datang kan ya, datang kan gitu kan. Tapi kalau orang itu basicnya tidak percaya, ya akan seperti ini. Yastajilu biha ladina la yu'minuna biha. Ya. Jadi mentergesakan terhadap kedatangan kiamat orang-orang yang tidak mempercayai kiamat tersebut. Mereka mengatakan mata hadzal waktu, kapan terjadinya janji kiamat itu kapan? Kebiyen kiamat yo nyatane ora teko-teko.
Kalau memang betul ada kiamat, loh ya sekarang aja, nggak usah nunggu besok kan gitu. Nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu lusa, ya itu. Waladina dan utawi orang-orang amanu yang beriman mereka itu meskipun orang-orang yang mengkhawatirkan, orang-orang yang mengkhawatirkan minha dari kiamat, karena mereka yakin pasti terjadi, sehingga mereka khawatir bekalnya kurang, dosanya masih ada, gitu kan? Di ganjaran tuh kurang akeh kayak aneh, atau dosaku masih banyak ini, sehingga mereka segera beramal. Kalau berdosa segera bertobat. Itu bedanya di situ. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya adanya kiamat, mereka ngomong, kapan sih kiamat itu? Kapan gitu. Tapi mereka tidak berbuat apa-apa, tidak beramal apa-apa. Itu loh ya. Nah sementara kalau orang-orang beriman, mereka mengkhawatirkan dari kiamat tersebut dengan mempersiapkan amal yang banyak. Kalau punya dosa segera bertobat. Jadi beda cara mensikapi. Kalau orang kafir nawakokno terus, kapan kiamate? Gak meneh ta, gak besok. Kalau gak besok, kira-kira lusa sudah kiamat belum? Apa kira-kira seminggu lagi? Nawakok terus ngono kuwi. Tapi dia tidak beramal apapun, gitu kan? Karena memang basicnya tidak ya. Nah kalau orang yang beriman mempercayai adanya kiamat, mereka takut, khawatir, sehingga bersegera untuk beramal, bersegera untuk bertobat. Mereka khawatir, wayak lamuna dan mengetahui mereka aladina amanu, orang-orang yang beriman. Mengetahui artinya meyakini, ya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ya, namanya ilmu itu kan ma'rifatus syai' ala hakikatih. Jadi mengenal sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya. Jadi mereka meyakini 100% bahwa annaha sesungguhnya kiamat itu al-haqqu haq. Mereka selalu meyakini bahwa kiamat itu hak terjadi. Allah ingatlah. Inaladina sesungguhnya orang-orang yumaruna yang membantah mereka fisaati di dalam masalah kiamat. Jadi yumaruna bermakna yujadiluna, membantah. Iku lagi dolalin niscaya di dalam kesesatan baidin yang jauh dari kebenaran. Jadi baidin anil haqi. Ingatlah loh ya, perlu kalian ingat, sungguh orang yang membantah di dalam urusan kiamat karena memang tidak percaya, ya, tokak takok tok tapi orang lakoni opo-opo gitu.
itu niscaya di dalam kesesatan yang jauh dari kebenaran, jauh dari kebenaran. Kembali iki ya angel sing ngono kuwi. Allah utawi Allah iku latifun, mengasihi. Jadi latif itu bermakna welas asih. Jadi barun rafiqun rahimun. Itu di sopatu tafsir seperti itu. Barun rafiqun rahimun. Jadi barun itu ya baik, rafiq itu ya welas asih, rahim menyayangi. Itu latif. Diibadihi terhadap hamba-hambanya Allah, baik hamba yang baik maupun yang durhaka, itu semuanya disayangi oleh Allah. Wong buktinya orang kafir itu ya masih bisa makan, tidak kelaparan, padahal maksiatnya juga terus. Ya, jadi setiap saat, setiap detik Allah itu dikhianati terus. Ya. Jadi hambanya dikasih makan, dikasih rezeki, dikasih macam-macam, tapi bukannya berbakti malah melakukan banyak kemaksiatan. Tapi nyatanya Allah ya ngasih terus, kasih terus. Itu disebut latif. Latif. Ya rezeki selalu memberi rezeki sapa Allah man pada siapapun yasa yang menghendaki sapa Allah, baik orang baik maupun orang jelek selalu diberi rezeki oleh Allah. Ya rezeki yang dikehendaki oleh Allah juga, rezeki yang dikehendaki oleh Allah juga. Ada orang baik yang kaya, orang jelek yang kaya ya banyak. Orang yang baik, yang solih, miskin ya ada. Orang durhaka yang miskin ya lebih banyak. Nyatanya yarzuqu mayyasha, Allah selalu memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki, baik yang baik maupun yang buruk. Kurang welas ya apa? Ya. Allah memberi rezeki, rezekinya malah digunakan untuk alat maksiat, dan Allah tidak segera merusak mereka, kan gitu kan? Dan tetap dikasih rezeki terus, ya, beraneka ragam rezeki yang Allah kehendaki untuk mereka. Padahal wahwa dan utawi Allah itu al-qawiyyu, zat yang kuat. Orang yang tidak berani bertindak itu kan biasanya orang lemah, ya kan? Misalnya awakmu lungguh-lungguh, terus sirahmu dikeplak mbek wong teko mburi, pelak. Kamu noleh gini kan, kecil ini anaknya, tidak gelut, ya kan? Karena diperkirakan kamu menang. Tapi begitu noleh gini orangnya besar, gede, dhuwur, serem, kira-kira piye? Menengahi. Tidak berani bertindak. Tapi Allah enggak seperti itu kan? Allah Maha Kuat. Tiap hari lihat hambanya kurang ajar,
tapi tetap dikasih rezeki. Padahal umpama Allah menyiksa mereka, bisa, sangat bisa. Karena Allah Maha Kuat, Al-Aziz, lagi Maha Mulia, menangan, ya. Mulia atau menangan. Allah kuat menangan, menghabisi mereka langsung itu ya bisa, tapi enggak. Lah Allah itu dikhianati terus, tapi yang mengkhianati dikasih makan terus, dikasih rezeki terus, bahkan melimpah ruah. Lah itu disebut Allahu Latifun bi ibadi. Itu yang jahat apalagi yang baik kan. Allah lebih mengasihi kan gitu kan. Man barang siapa karena yang ada. Sopoman iku yuridu menghendaki dia dengan amal perbuatannya gitu. Dengan amal perbuatannya menghendaki harsal akhirati pada tanaman akhirat, tanduran atau tanaman akhirat, itu pahala dari Allah. Jawabnya nazid, maka menambah kami Allah lahu untuk man fi harsihi, di dalam tanamannya, man dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi ila asroti amsaliha, jadi dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, barang siapa yang beramal baik, ini beramal baik loh ya, bukan beramal buruk. Nah, dalam amal baiknya itu dia menghendaki tanaman akhirat. Tanaman akhirat itu adalah dia menanam. Orang menanam, apa yang diharapkan? Tumbuh terus panen. Intinya panen, ya kan? Jadi barang siapa yang beramal baik, bekerja istilahnya dengan baik, kemudian dia mengharapkan tanamannya itu bisa dipanen di akhirat, ya, berupa pahala itu, ya. Maka kami akan menambah untuknya di dalam tanamannya itu. Artinya kami lipat gandakan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Di ngamal itu jangan riak, pamer baik sama orang biar orangnya nanti balas budi ke kita, rugi. Jadi misalnya ini saya punya nasi 1 piring, aku ki ya jane luwe, tapi aku pengen apa? Neng akhirat aku ku gak kaliren, tidak kelaparan. Saya punya nasi 1 piring, ya. Saya tahu orang lapar itu tidak enak. Terus saya mikir, kalau di dunia lapar aja
begini susahnya, ya kan? Kira-kira nanti aku di akhirat kelaparan enggak? Pernah mikir sampai segitu enggak? Kelaparan di akhirat itu masuk neraka loh berarti. Kita lapar di dunia itu sudah sakit, ya. Wetenge loro, nek ora dikeki mangan ngono ya nelongso, ya kan. Pernah berpikir enggak kita nanti kira-kira di akhirat kelaparan enggak? Harusnya berpikir, ya kan? Harusnya berpikir. Di dunia saja kalau kelaparan begini susahnya, apalagi kalau nanti di akhirat kelaparan, alamat masuk neraka. Terus gimana caranya biar di akhirat kita nggak kelaparan? Misalnya kita punya nasi satu piring, nasi satu piring. Itu umpama kita makan itu satu piring semuanya kita makan, itu nggak kenyang, nggak kenyang. Terus kalau kita nggak pengen kelaparan di akhirat, ya sudah dibagi dua, kita kasihkan ke orang lain, bener kan? Lah, kita memberi ke orang lain itu sebenarnya bukan kok kita dermawan kepada dia, bukan, tapi kita dermawan kepada diri kita sendiri. Harapannya karena apa? Agar kita tidak kelaparan di akhirat. Jadi orang yang kita sodakoi itu kita anggap sebagai tukang paket yang memaketkan makanan kita ke akhirat, dan di sana nanti dilipat gandakan setidaknya 10 kali lipat. Mudeng. Sehingga ada istilah man amila sholihan fa linafsi. Orang berbuat baik itu sebenarnya menguntungkan dirinya sendiri, walaupun kelihatannya menguntungkan orang yang disodakoi. Jadi aku sodakoh ning awakmu bukan berarti aku lomo ning awakmu, ora. Belas aku gak lomo ning awakmu, gak. Lah terus aku lomo ning awakmu dhewe. Karena aku takut nanti aku di akhirat tidak bisa panen. Nah, cara berpikirnya harus seperti itu. Kalau kita memberi ke orang, terus barangkali nanti kalau kita tidak punya, dia bisa bantu kita, kan gitu. Itu enggak karena Allah namanya. Berharap balas budi. Orangnya belum tentu tahu balas budi. Umpama tahu, belum tentu mampu. Dhewe ya pancet melarat ke biyen. Kan gitu. Jadi aku sedekah ning awakmu itu bukan berarti aku lomo ning awakmu, ora. Tapi aku lomo ning awakmu dhewe. Karena aku tidak lela, nanti aku di akhirat tidak punya panenan, aku kelaparan. Mudeng. Mudeng ya. Jadi yang di manajemen itu hatinya, ditata yang baik. Kalau soal sedekah berbuat baik, orang kafir pun berbuat baik. Tapi yang membedakan antara mereka dan orang beriman apa? Niatnya. Aku akan berbagi ke orang lain,
Harapannya nanti kalau aku kekurangan mereka bisa membantu aku kan gitu kan. Kalau gitu itu dapat pahala apa enggak? Enggak. Dia berharap balas budi dari orang yang dibantu. Nah, begitu dia jatuh, orang yang selama ini dibantu enggak tahu balas budi. Umpama tahu belum mampu membalas budi, akhirnya gimana orangnya? Nelongso, mangkel, meso-meso, wong kafir kok. Jangkrik biyen wong iki tak tulungi, saiki begitu aku jatuh, dhek gak gelem nulungi aku. Wis duweke kalong akeh, ya kan? Sik ditambah mangkel. Isik ditambah mangkel. Nah, tak ajari krana Allah kowe. Tak ajari krana Allah. Jadi aku lomo ning awakmu iki ora kok aku apik ning awakmu ya ora blas ngono. Tapi aku apik ning awakku dhewe. Man amila sholihan falinafsi. Wa man asaa fa'alaiha. Dan sebaliknya kalau aku berbuat jahat ke kamu, sebenarnya bukan aku jahat ke kamu, tapi sebenarnya aku jahat pada diriku sendiri, sehingga tidak jadi berbuat jahat. Ya kan? Aku jahati uang, ketoke dia yang dirugikan kelihatannya, tapi sebenarnya aku sendiri yang rugi. Berarti nggak perlu dilakukan. Wong sing rugi ya awakku man amila sholihan fa nafsi wa man asaa fa alaiha. Mudeng ya. Ngono kuwi carane krana Allah iki ngono kuwi. Waman dan barang siapa karena yang ada sopoman iku yuridu menghendaki sopoman dengan amal baiknya itu harta dunia pada tanaman dunia, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, baik ke si A si B agar si A si B membalas budi baik kita. Nah, ngono kuwi. Jadi orang yang berbuat baik tapi dia menghendaki tanamannya itu berbuah di dunia saja, kan? Jawabnya nuktihi, maka memberi kami Allah padaman minha dari dunia, ya diberi dengan tanpa pelipat gandaan, ya sesuai dengan apa yang dia berikan itu, balasannya yaitu ya tanpa pelipat gandaan. Nah, waman kana yuridu harsad dunya nuktihi minha itu mansuh. Nasihnya adalah surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 18. Jadi man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasa liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha matmuman madhura. Jadi barang siapa yang menghendaki dari amal baiknya itu keduniaan, ya kami kasih keduniaan tersebut sesuai dengan yang kami kehendaki kepada orang yang kami kehendaki. Artinya apa? Kadang itu zong. Iya kalau dapat. Ya, semua orang yang bekerja itu loh, ya
di kantor, di pabrik, ya kan? Ada yang di tengah hutan, yang mau jadi tentara, mau jadi entah kerjanya siang, entah malam. Yang kerja malam ya contohnya satpam, ono satpam sebabnya ono maling kan ngono-ngono, ya kan? Mereka itu harapannya sukses dunianya, tapi apa semuanya sukses? Enggak, ya kui. Jadi kami memberi kalau diberi, gitu loh. Jadi nuktihi minha itu kami memberi dari keduniaan itu. Manso nasihnya ya kalau diberi, dan kebanyakan ya diberi mangkel, diberi sakit hati, diberi rasa kecewa. Kelangan bondo, kelangan tenaga, kelangan waktu, ya. Kelangan sembarang kalir, ya. Dia berkorban segala sesuatunya, ternyata yang diharapkan tidak dia dapatkan. Dan prakteknya seperti itu. Di antara ribuan orang bekerja itu yang sukses paling 2%. Sukses bisnisnya jadi bos kan gitu. Tapi belum tentu keluarganya sukses. Anaknya kena narkoba, ya kan? Itu macam-macam. Sukses ekonominya, belum tentu keluarganya, belum tentu, ya macam-macam. Pasti banyak hal-hal yang pilu di situ. Wama lahu, wama dan tidak ada. Lahu itu bagi man fil akhirati di dalam akhirat min nasibin utawi bagian. Minnya itu menjaidah. Min nasib utawi bagian. Tidak ada bagian surga untuk dia di akhirat, tidak ada. Ya ning neraka berarti kan gitu. Apakah ini? Apakah lahum iku bagi mereka kafir Mekah suraka beberapa sekutu itu ya termasuk yang mereka sembah selain Allah, termasuk para setan itu. Sarau yang membuat syariat sopo suraka lahum bagi mereka kafir bayane minabdin dari agama yang rusak maksudnya. Pada apa-apa lam ya'dan yang tidak memberi izin bihi terhadap ma sapa Allah laja orang-orang kafir Mekah itu loh disuruh menyembah Allah menolak, disuruh masuk Islam menolak, percaya pada Nabi Muhammad menolak. Lah ya kok begitu dahsyatnya mereka menolak itu, apa mereka itu punya
sekutu yang mereka sekutukan terhadap Allah, artinya punya sesembahan selain Allah ya, yang mana para sekutu itu membuatkan syariat agama untuk mereka. Gitu loh. Apa berhala-berhala yang mereka sekutukan kepada Allah itu membuatkan syariat agama pada mereka, yang mana itu tidak diizinkan oleh Allah. Seperti mereka diperintah untuk melakukan kemusyrikan, terus mereka ingkar terhadap hari kebangkitan, disuruh mentauhidkan Allah menolak, ya, percaya pada Nabi Muhammad menolak, percaya pada hari kiamat menolak. Apa mereka itu punya sesembahan yang mereka sekutukan pada Allah, yang mana sesembahan itu membuat syariat agama untuk mereka, orang-orang kafir itu, yang mana itu tidak diizinkan oleh Allah. Jadi dikandani model piye angel, dialus gak kena, dikasar gak kena, ya kan, diomongi kambek mangan warung yo gak kena, yo dijak ngaji ning masjid angel, dijak ngaji ning warung kopi yo angel, pokoknya angel, dijak ajak ngaji awan angel, bengi angel, pokoknya angel kok. Kira-kira apa mereka itu sudah punya syariat agama sendiri yang dibikinkan oleh sesembahan mereka yang mereka sekutukan pada Allah. Gitu. Ya kan? Disuruh mengesahkan Allah, mengikuti syariatnya Allah, tidak mau. Ya, tidak mau mereka. Apa mereka sudah merasa punya syariat agama sendiri? Itu. Jawabannya, ya iya, mereka sudah merasa punya aturan agama sendiri, yang mana agama mereka itu ya melakukan kemusyrikan, mengingkari hari kebangkitan, karena syariat yang ada pada mereka itu bikinan setan, gitu loh. Ya, dan mereka menganggap syariat bikinan setan itu lebih baik daripada syariatnya Allah. Tuh. Makanya dituturi angel, sehingga Nabi Muhammad pun dituduh ngowahi adat, mengubah adat kebiasaan leluhur, ngono kuwi. Walaula kalimatul fasl, dan seandainya tidak ada kalimat pemisah, seandainya tidak ada kalimat fasl itu pemisah. Artinya keputusan yang sudah terdahulu bahwa segala bentuk balasan nanti di hari kiamat, jadi bukan di dunia, gitu loh. Jadi sudah ada keputusan yang lewat terdahulu bahwa segala bentuk balasan baik buruk, itu nanti di hari kiamat. Jawabnya, laku dia misalnya dihukumi sopo bainahum di antara mereka, ya, di antara mereka
orang kafir dan orang beriman. Kalau orang beriman